Saya masih ingat malam itu dengan jelas. Heningnya rumah seperti menelan semua suara, hanya detak jam di ruang tamu yang terdengar bergema. Saya duduk di samping ibu saya, Rahayu, yang kini berusia 60 tahun, dan untuk pertama kalinya ia mulai membuka mulutnya tentang rahasia hidupnya yang tak pernah dia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada ayah saya. Saat itu, udara terasa berat, seakan setiap napas membawa beban puluhan tahun yang tersembunyi. Saya menatap matanya yang penuh kesedihan, tangan yang gemetar, dan merasa seolah dunia kami akan berubah selamanya malam itu. Rahasia yang dia sembunyikan selama 42 tahun akhirnya terkuak, dan dampaknya begitu besar, hingga ayah saya mencoba mengambil langkah paling ekstrim yang pernah saya takutkan. Rahayu menikah pertama kali pada usia 18 tahun. Ia masih gadis muda, penuh mimpi dan harapan sederhana. Namun kehidupan mempertemukannya dengan seorang pria yang keras dan dominan. Malam-malam pertamanya dipenuhi ketakutan. Rumah sederhana itu terasa menakutkan baginya. Ia belajar menyembunyikan ketakutannya, tersenyum di hadapan keluarga, dan menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak ia pilih. Banyak malam ia menangis diam-diam di sudut kamar, menatap langit-langit rumah sambil bertanya-tanya apakah ini hidup yang seharusnya dijalani seorang gadis muda. Seiring berjalannya waktu, Rahayu menikah sebanyak 6 kali. Setiap pernikahan adalah cerita yang berbeda, beberapa singkat, beberapa bertahan lebih lama, beberapa penuh konflik, beberapa penuh rasa sakit yang tidak terucapkan. Ia selalu menyembunyikan semuanya dari ayah saya. Dia menulis semua pengalamannya dalam hati, menyimpan rahasia itu sebagai pelindungnya sendiri. Ketika saya menanyakan alasannya, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku harus menjaga kalian tetap bahagia, anakku. Rahasia ini akan tetap aman." Namun hidupnya tidak pernah mudah. Pernikahan demi pernikahan meninggalkan bekas yang dalam. Ia belajar menjadi kuat, beradaptasi dengan suami yang berbeda-beda, mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi menjaga citra dan martabat keluarga. Setiap kali ia berpindah rumah, setiap kali ia memulai hidup baru, ada ketakutan yang selalu menghantui. Apa yang terjadi jika rahasiaku terbongkar? Ia bahkan membawa rahasia itu hingga saya lahir, dan saya tumbuh tanpa mengetahui luka-luka tersembunyi yang ibu saya tanggung setiap hari. Saya ingat saat Rahayu bercerita tentang pernikahan pertamanya dengan rinci, tentang rasa sakit, ketakutan, dan kebingungan seorang gadis muda yang terperangkap di dalam rumah tangga yang tidak ia pilih. Ia menceritakan bagaimana ia harus belajar menenangkan diri ketika suami pertamanya marah tanpa sebab, bagaimana ia harus mengatur kata-katanya, gerak-geriknya, bahkan bagaimana ia tidur setiap malam agar tidak menarik perhatian yang salah. Saya terdiam, tidak bisa membayangkan kekuatan yang diperlukan seorang manusia untuk bertahan dalam situasi seperti itu. Saat ia berusia 28 tahun, rahasianya mulai menumpuk. Selama 10 tahun, ia menjalani 6 pernikahan, masing-masing membawa luka, rahasia, dan pengalaman yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia selalu menemukan cara untuk melanjutkan hidupnya tanpa membiarkan siapapun, termasuk ayah saya, mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ia bahkan menyembunyikan bukti-bukti surat nikah dan dokumen penting di tempat-tempat tersembunyi di rumah, seolah-olah setiap dinding dan lemari menjadi saksi bisu dari hidupnya yang penuh rahasia. Pada malam itu, ketika Rahayu menceritakan semuanya kepada saya merasakan kombinasi antara kekaguman dan ketakutan. Kekaguman karena betapa kuatnya wanita ini bertahan melalui berbagai cobaan hidup, ketakutan karena bagaimana dunia ayah saya akan bereaksi jika mengetahui kebenaran ini. Dan benar saja, ketika rahasia itu akhirnya terkuak, ayah saya kehilangan kendali. Dalam kemarahannya yang tidak terkendali, ia bahkan mencoba untuk menyakiti ibu saya, sebuah langkah yang membuat saya takut kehilangan orang yang saya cintai.
Setiap detail dari cerita itu ia sampaikan dengan suara gemetar, kadang berhenti untuk menarik napas panjang, kadang menunduk menahan air mata. Saya duduk di sana, memegang tangannya, mencoba memberikan ketenangan, sambil memikirkan bagaimana rahasia selama 42 tahun itu bisa begitu membebani seseorang, bahkan sampai titik di mana keselamatan fisiknya terancam. Cerita Rahayu bukan hanya tentang 6 pernikahan tersembunyi. Ia adalah kisah seorang wanita yang bertahan di tengah tekanan sosial, keluarga, dan cinta yang salah tempat. Ia adalah kisah tentang bagaimana seorang manusia bisa mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi melindungi orang lain. Dan malam itu, ketika rahasianya terbuka, saya sadar bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Setelah pernikahan ketiga, Rahayu mulai merasakan bahwa hidupnya semakin berat. Setiap pernikahan membawa luka baru, namun juga pelajaran tentang bagaimana bertahan di dunia yang keras ini. Pernikahan keempat, meskipun singkat, meninggalkan kesan mendalam, seorang suami yang manipulatif dan cemburu, yang membuat Rahayu selalu waspada. Ia belajar berjalan di atas ujung pisau emosional, menyembunyikan ketakutannya, sambil menjaga wajah tenang di depan orang lain. Bahkan saat berada di kamar sendiri, ia sering menangis tanpa suara, menahan tangis agar tidak terdengar oleh tetangga atau anak-anak yang melihatnya sebagai ibu yang kuat. Pernikahan kelima datang dengan janji kehidupan yang lebih baik, tapi kenyataannya berbeda. Suaminya seorang pria yang ambisius, namun egois dan dingin. Rahayu mencoba menyesuaikan diri, mengorbankan kebahagiaannya demi menutupi rahasia masa lalunya. Ia selalu menyimpan catatan kecil, surat nikah, dan dokumen penting di tempat tersembunyi. Bahkan saya, sebagai anaknya, tidak pernah tahu bahwa ibu saya menjalani hidup paralel, di mana setiap langkahnya dipenuhi rahasia dan kebohongan. Saya ingat saat Rahayu bercerita tentang pernikahan pertamanya dengan rinci, tentang rasa sakit, ketakutan, dan kebingungan seorang gadis muda yang terperangkap di dalam rumah tangga yang tidak ia pilih. Ia menceritakan bagaimana ia harus belajar menenangkan diri ketika suami pertamanya marah tanpa sebab, bagaimana ia harus mengatur kata-katanya, gerak-geriknya, bahkan bagaimana ia tidur setiap malam agar tidak menarik perhatian yang salah. Saya terdiam, tidak bisa membayangkan kekuatan yang diperlukan seorang manusia untuk bertahan dalam situasi seperti itu. Saat ia berusia 28 tahun, rahasianya mulai menumpuk. Selama 10 tahun, ia menjalani 6 pernikahan, masing-masing membawa luka, rahasia, dan pengalaman yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia selalu menemukan cara untuk melanjutkan hidupnya tanpa membiarkan siapapun, termasuk ayah saya, mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ia bahkan menyembunyikan bukti-bukti surat nikah dan dokumen penting di tempat-tempat tersembunyi di rumah, seolah-olah setiap dinding dan lemari menjadi saksi bisu dari hidupnya yang penuh rahasia. Pada malam itu, ketika Rahayu menceritakan semuanya kepada saya merasakan kombinasi antara kekaguman dan ketakutan. Kekaguman karena betapa kuatnya wanita ini bertahan melalui berbagai cobaan hidup, ketakutan karena bagaimana dunia ayah saya akan bereaksi jika mengetahui kebenaran ini. Dan benar saja, ketika rahasia itu akhirnya terkuak, ayah saya kehilangan kendali. Dalam kemarahannya yang tidak terkendali, ia bahkan mencoba untuk menyakiti ibu saya, sebuah langkah yang membuat saya takut kehilangan orang yang saya cintai. Setiap detail dari cerita itu ia sampaikan dengan suara gemetar, kadang berhenti untuk menarik napas panjang, kadang menunduk menahan air mata. Saya duduk di sana, memegang tangannya, mencoba memberikan ketenangan, sambil memikirkan bagaimana rahasia selama 42 tahun itu bisa begitu membebani seseorang, bahkan sampai titik di mana keselamatan fisiknya terancam. Cerita Rahayu bukan hanya tentang 6 pernikahan tersembunyi. Ia adalah kisah seorang wanita yang bertahan di tengah tekanan sosial, keluarga, dan cinta yang salah tempat.
Ia adalah kisah tentang bagaimana seorang manusia bisa mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi melindungi orang lain. Dan malam itu, ketika rahasianya terbuka, saya sadar bahwa hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Setelah pernikahan ketiga, Rahayu mulai merasakan bahwa hidupnya semakin berat. Setiap pernikahan membawa luka baru, namun juga pelajaran tentang bagaimana bertahan di dunia yang keras ini. Pernikahan keempat, meskipun singkat, meninggalkan kesan mendalam, seorang suami yang manipulatif dan cemburu, yang membuat Rahayu selalu waspada. Ia belajar berjalan di atas ujung pisau emosional, menyembunyikan ketakutannya, sambil menjaga wajah tenang di depan orang lain. Bahkan saat berada di kamar sendiri, ia sering menangis tanpa suara, menahan tangis agar tidak terdengar oleh tetangga atau anak-anak yang melihatnya sebagai ibu yang kuat. Pernikahan kelima datang dengan janji kehidupan yang lebih baik, tapi kenyataannya berbeda. Suaminya seorang pria yang ambisius, namun egois dan dingin. Rahayu mencoba menyesuaikan diri, mengorbankan kebahagiaannya demi menutupi rahasia masa lalunya. Ia selalu menyimpan catatan kecil, surat nikah, dan dokumen penting di tempat tersembunyi. Bahkan saya, sebagai anaknya, tidak pernah tahu bahwa ibu saya menjalani hidup paralel, di mana setiap langkahnya dipenuhi rahasia dan kebohongan. Pernikahan keenam adalah yang paling dramatis. Rahayu menikah lagi di usia sekitar 50-an, kali ini dengan seorang pria yang kelihatan baik namun memiliki sisi gelap yang tak ia ketahui. Ia mulai merasa bahwa rahasianya akan selamanya aman, hingga suatu hari ia menyadari bahwa masa lalu selalu menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Saya bisa merasakan ketegangan itu ketika ibu saya menceritakan bagaimana ia harus menjaga jarak, bagaimana ia selalu waspada terhadap setiap kata, setiap gerakan. Ia mengakui bahwa di titik ini, hatinya sudah lelah, namun ia tetap menahan rahasia demi melindungi anak-anaknya. Saya tumbuh dengan rasa penasaran yang terus meningkat. Ibu saya selalu menjadi sosok penuh misteri, kadang ceria, kadang muram tanpa alasan yang jelas bagi saya waktu itu. Namun malam itu, ketika ia mulai membuka semua rahasia pernikahannya, saya memahami alasan di balik semua perubahan sikapnya, semua ketakutan yang ia sembunyikan, semua senyum yang ia paksa di depan saya dan ayah. Saya mendengar tentang malam-malam di mana ia harus bersembunyi dari suami yang marah, tentang hari-hari ketika ia takut untuk pergi ke pasar sendiri, dan bagaimana ia selalu menyiapkan alibi agar anak-anak tidak tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah. Ketika rahasia ini akhirnya terbuka, ayah saya tidak bisa menahan emosinya. Ia marah bukan hanya karena terkejut, tapi juga karena merasa dikhianati. Suatu malam, kemarahannya memuncak. Saya ingat jelas, suara pintu yang dibanting, langkah kaki yang berat di tangga, dan tatapan mata ayah yang berubah menjadi ancaman. Saya menatap ibu saya, yang berdiri di depan saya dengan wajah pucat namun penuh keberanian, berusaha tetap tenang di tengah amarah ayah. Ia tahu bahwa rahasianya, yang selama puluhan tahun ia sembunyikan, kini menjadi bom waktu yang siap meledak. Malam itu, saya melihat sisi ibu yang jarang terlihat. Ia bukan hanya seorang wanita yang lembut dan penyayang, tetapi juga seorang pejuang yang tangguh, yang bertahan hidup dalam situasi yang penuh bahaya dan kebohongan. Saya bisa merasakan ketegangan setiap detik, udara di ruangan terasa panas, detak jantung saya meningkat, dan suara nafas ibu saya yang gemetar membuat saya sadar bahwa apa yang kami saksikan malam itu bukan hanya kemarahan seorang pria, tapi juga pertarungan hidup seorang wanita yang berani melawan masa lalunya. Selama beberapa jam berikutnya, ketegangan itu terus memuncak. Saya duduk di sudut ruangan, menahan tangis, mencoba memahami mengapa hidup ibu saya penuh dengan rahasia dan bagaimana ayah bisa bereaksi dengan cara yang begitu ekstrim. Saya mendengar ibu saya berbicara dengan lembut, mencoba menenangkan ayah,
menjelaskan bahwa setiap pernikahan adalah keputusan hidup yang penuh tekanan, bahwa ia hanya ingin melindungi keluarga, dan bahwa rahasia itu tidak pernah dimaksudkan untuk menyakiti siapapun. Namun, kemarahan ayah tidak mudah reda. Saya melihat bagaimana ia mencoba mendekati ibu saya dengan maksud yang jelas berbahaya, dan saya sadar bahwa malam itu bisa berubah menjadi tragedi jika saya tidak bertindak. Dalam hati saya bertekad, saya harus melindungi ibu saya, orang yang telah berkorban sepanjang hidupnya untuk menjaga kami tetap aman. Cerita ibu saya malam itu berlangsung panjang. Ia menceritakan setiap detil, setiap pernikahan, setiap keputusan sulit, dan bagaimana ia selalu menyimpan rahasia itu dari ayah. Saya mendengar tentang rasa sakit, kesepian, dan ketakutan yang ia pendam, dan saya merasa kagum sekaligus sedih. Saya tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita yang selalu tampak kuat di depan keluarga, sebenarnya membawa beban yang begitu berat selama puluhan tahun. Saat fajar mulai menyingsing, ketegangan sedikit mereda. Ibu saya duduk dengan napas terengah-engah, tubuhnya lelah, namun matanya bersinar dengan kekuatan yang luar biasa. Ia telah melewati malam terberat dalam hidupnya, membuka rahasia yang ia sembunyikan selama puluhan tahun, dan bertahan dari amarah seorang suami yang tidak bisa menerima kenyataan. Saya duduk di sampingnya, memegang tangannya, dan berjanji dalam hati bahwa saya akan selalu ada untuknya, seperti ia selalu ada untuk saya selama ini. Rahasia ibu saya, yang tersembunyi selama puluhan tahun, kini terbuka. Dan dengan terbukanya rahasia itu, hidup kami berubah selamanya. Saya menyadari bahwa keberanian seorang wanita bisa mengubah segalanya, dan bahwa cinta serta perlindungan seorang anak bisa menjadi kekuatan terbesar bagi ibu yang telah melalui begitu banyak kesulitan. Saat ketegangan malam itu mencapai puncaknya, ayah saya tidak lagi mampu menahan emosinya. Suasana rumah terasa menakutkan, lampu remang-remang memantulkan bayangan panjang di dinding, setiap sudut terasa penuh ancaman. Saya bisa melihat tatapan mata ayah yang berubah menjadi gelap, seolah semua kesabarannya hilang. Ia mendekati ibu saya, Rahayu, dengan langkah cepat dan gerakan yang agresif. Saya merasa jantung saya berhenti, napas saya tersengal, dan insting seorang anak langsung mengambil alih. Saya harus melindungi ibu saya. Ibu saya, meski wajahnya pucat dan tangan gemetar, tetap berdiri tegak. Ia menatap ayah dengan mata penuh keteguhan, berusaha menenangkan situasi. "Jangan lakukan ini," suaranya bergetar namun tegas. Ia tahu bahwa satu langkah salah bisa mengubah malam itu menjadi tragedi selamanya. Namun ayah saya terlalu marah, terlalu terkejut untuk mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, ia mencoba menyerang ibu saya. Dalam detik-detik itu, saya melompat di depan ibu, menahan tangan ayah. Suara benturan dan teriakan memenuhi rumah. Saya merasakan adrenalin mengalir, jantung berdetak kencang, dan ketakutan yang luar biasa. Tapi di tengah kekacauan itu, saya juga melihat keberanian ibu saya. Ia bukan hanya seorang wanita yang lemah, ia seorang pejuang yang telah melewati 6 pernikahan, rahasia tersembunyi, dan rintangan emosional sepanjang hidupnya. Saya bisa mendengar napasnya yang berat, melihat matanya yang berkaca-kaca, tapi juga bersinar dengan tekad. Ia berbisik kepada saya, "Tetap tenang, lindungi diri kita, jangan biarkan amarah menguasai." Kata-katanya seperti jangkar di tengah badai. Saya memeluknya, menenangkan dirinya, dan pada saat itu, saya menyadari satu hal, ibu saya selalu memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan ketika ia terlihat rapuh di mata orang lain. Pertarungan emosional dan fisik itu berlangsung beberapa menit, namun rasanya seperti selamanya. Akhirnya, saya berhasil menenangkan ayah, menariknya keluar ruang tamu,
dan meminta udara segar agar ia menenangkan diri. Ibu saya berdiri di sana, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, tapi matanya tetap bersinar dengan keberanian yang luar biasa. Malam itu kami bertahan, tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Keesokan harinya, kami duduk bersama di ruang tamu, mata ibu berkaca-kaca. Ia mulai menceritakan detail setiap pernikahan, bagaimana ia menahan diri, beradaptasi, dan mengorbankan kebahagiaannya demi melindungi kami. Ia mengakui rasa takutnya terhadap ayah, rasa bersalah karena menyembunyikan rahasia, dan tekanan yang ia rasakan selama puluhan tahun. Saya mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa semua yang ia lakukan adalah bentuk cinta yang sangat besar, meski penuh kesedihan dan penderitaan. Cerita itu menjadi pelajaran terbesar dalam hidup saya. Saya belajar tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang tak terlihat. Ibu saya mengajarkan bahwa hidup penuh rahasia bisa berat, tapi jika kita memiliki keberanian untuk bertahan, kebenaran akan selalu muncul pada waktunya. Dalam beberapa minggu berikutnya, hubungan keluarga kami berubah. Ayah mulai memahami, meski perlahan, bagaimana rahasia ibu telah membentuk hidupnya. Ia menyesali kemarahannya, mencoba memperbaiki kesalahan, dan belajar menerima kenyataan yang pahit. Kami berbicara panjang lebar, menangis, tertawa, dan menyembuhkan luka-luka yang selama ini tersembunyi. Ibu saya, Rahayu, akhirnya bisa bernapas lega. 6 pernikahan, rahasia selama 42 tahun, dan malam penuh ketegangan itu akhirnya menjadi bagian dari kisah hidupnya yang utuh. Ia tidak lagi harus menyembunyikan dirinya, dan kami semua belajar arti sejati dari keluarga, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Saya menulis kisah ini sebagai pengingat bahwa setiap manusia memiliki rahasia dan luka yang tersembunyi, namun keberanian untuk menghadapi kebenaran bisa mengubah segalanya. Ibu saya adalah bukti hidup bahwa kekuatan seorang wanita tidak diukur dari berapa banyak ia tersenyum di depan orang lain, tapi dari seberapa dalam ia bertahan menghadapi badai dalam hidupnya. Malam itu menjadi titik balik bagi keluarga kami. Kami menyadari bahwa meskipun rahasia bisa menyakitkan, cinta dan pengertian dapat menyembuhkan luka-luka yang paling dalam. Ibu saya, yang pernah hidup dalam bayangan, kini berdiri di cahaya kebenaran, lebih kuat dan lebih berani dari sebelumnya. Dan saya, sebagai anaknya, akan selalu berada di sampingnya, melindungi, mendukung, dan menghargai keberanian yang telah ia tunjukkan sepanjang hidupnya. Kisah Rahayu bukan hanya tentang rahasia atau pernikahan, tapi tentang ketahanan, keberanian, dan cinta yang melampaui semua rintangan. Rahasia yang terbuka telah mengubah kami, membawa kami lebih dekat, dan mengajarkan bahwa kebenaran, meski terlambat, selalu membawa cahaya. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati dan penuh pelajaran, tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapatmu. Jangan lupa klik suka untuk mendukung cerita ini, dan berlangganan channel Kisah Kehidupan Nyata agar tidak melewatkan kisah nyata berikutnya yang mengejutkan dan emosional. Setiap cerita memiliki rahasianya, dan bersama-sama kita bisa menyingkap kebenaran di baliknya. Terima kasih telah menonton.